Halo semua, selamat datang di channel Klik Cerita. Di sini, kamu akan menemukan banyak kisah menarik dari berbagai genre, mulai dari dongeng, petualangan, hingga cerita inspiratif. Jangan lupa subscribe, like videonya, dan tinggalkan komentar. Selamat menikmati ceritanya. Mertua adalah maut. Aku Alika, seorang menantu baru yang terjebak dalam labirin kesedihan dan penindasan. Sejak hari pertama aku melangkah ke rumah ini, aku merasakan beban yang tak tertahankan. Mertua, sosok yang seharusnya menjadi pelindung dan pembimbing, justru menjadi sumber derita. Setiap kata yang keluar dari bibirnya adalah racun yang menggerogoti semangatku. "Alika, kamu harus lebih pandai mengurus rumah," katanya dengan nada sinis, seolah-olah semua yang kulakukan tidak pernah cukup baik. Aku berusaha keras untuk memenuhi harapannya. Tetapi setiap usaha itu selalu berujung pada kritik yang tajam. Tak jarang, aku merasa seperti hantu di rumah ini, berusaha menghilang dari pandangan agar tidak menjadi sasaran amarahnya. Suamiku, Rian, adalah sosok yang baik, tetapi dia selalu memilih untuk menghindar. Setiap kali aku berusaha mengungkapkan perasaanku, dia hanya menggelengkan kepala dan berkata, "Ibu hanya ingin yang terbaik untuk kita." Kata-kata itu seperti belati yang menusuk hatiku. Di mana posisiku dalam hidupnya? Apakah aku hanya sekadar pelengkap yang harus tunduk pada kehendak ibunya? Hari demi hari berlalu, dan tekanan itu semakin berat. Mertua tidak hanya mengkritik cara aku memasak atau membersihkan rumah, tetapi juga merendahkan diriku sebagai seorang istri. "Rian berhak mendapatkan yang lebih baik," katanya dengan nada meremehkan. Setiap kalimatnya adalah pengingat bahwa aku tidak pernah cukup baik untuk anaknya. Aku mulai merasa lelah, tidak hanya secara fisik, tetapi juga mental. Tidurku terganggu oleh mimpi buruk yang tak kunjung reda. Aku merasa terjebak dalam penjara yang dibangun oleh orang-orang yang seharusnya mencintaiku. Suatu malam, setelah hari yang panjang dan melelahkan, aku terjatuh di dapur. Tubuhku tidak lagi mampu menahan beban emosional yang terus-menerus menghimpit. Ketika aku terbangun di rumah sakit, Rian ada di sampingku, wajahnya penuh kecemasan. Namun, saat mataku bertemu dengan matanya, aku tidak melihat dukungan. Yang ada hanyalah rasa bersalah yang terlambat. "Maafkan aku, Alika. Aku seharusnya lebih membela kamu," katanya, tetapi kata-katanya terasa hampa. Beberapa hari kemudian, aku kembali terjatuh, kali ini lebih parah. Dokter mengatakan bahwa aku mengalami komplikasi serius akibat stres yang berkepanjangan. Rian berusaha keras untuk merawatku, tetapi aku sudah terlalu lemah. Dalam detik-detik terakhir hidupku, aku hanya bisa memikirkan semua kata-kata pahit yang pernah diucapkan mertuaku. "Aku tidak ingin pergi seperti ini," bisikku, tetapi tidak ada yang mendengarkan. Dalam keheningan, aku merasakan kehadiran mertuaku, seolah-olah dia adalah bayang-bayang yang tak pernah pergi. Dia adalah maut yang menggerogoti hidupku, dan kini aku harus pergi meninggalkan semua rasa sakit ini. Ketika napasku semakin berat, aku melihat Rian meneteskan air mata. "Aku mencintaimu, Alika," katanya, tetapi aku tahu itu tidak cukup. Cinta yang tidak disertai dengan tindakan adalah sebuah ilusi. Dalam detik-detik terakhir, aku berharap dia bisa merasakan semua rasa sakit yang pernah kutanggung. Dan saat aku menutup mata untuk selamanya, aku berharap Rian akan mengingatku bukan sebagai menantu yang lemah, tetapi sebagai wanita yang berjuang melawan maut yang bernama mertua. Mertua adalah maut, dan aku adalah korban yang terjebak dalam permainan yang tidak pernah aku pilih.